Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Tapi sekarang di berbagai negara Islam itu ada semua, yang parlementer ada, yang presidensial ada, yang monarki ada, yang kesultanan ada, yang keamiran ada macam-macam. Karena Nabi memang tidak mengajarkan bentuknya, Al-Quran tidak mengajarkan bentuknya. Tidak juga mengajarkan khilafah sebagai bentuk khusus, tidak ada. Hukum tahun 45 berbeda dengan tahun 1200. Karena waktunya berbeda. Dulu Nabi kalau ada apa-apa ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah, Nabi sendiri yang menghukum. Orang yang melakukan korupsi tidak. Nah, tapi apa hukumannya tidak ada. Saya sekarang sedang mengurusi TPPO. Gimana hukumnya coba? Siapa yang menetapkan hukum coba? Sekarang kalau ada TPPO, ada korupsi. Nah, kalau di Indonesia ini yang menetapkan parlemen bersama pemerintah. Karena tidak ada nabi di sini. Di Indonesia parlemen menetapkan, ada fatwa tidak? Ada fatwa Majelis Ulama, tapi fatwa Majelis Ulama itu sama sekali tidak mengikat. Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat, saudara. Apalagi Majelis Ulama yang bukan lembaga negara. Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Saudara sekalian, kita karena ini bulan Ramadan dan di masjid pula, maka tentu kalau kita bicara partai politik bukan bicara gosip politisi, tetapi bicara partai politik dalam konteks keislaman. Saudara sekalian, kalau bicara partai politik tentu bicara sistem ketatanegaraan, bicara sistem pemerintahan. Lalu partai politik itu ada di mana? Katanya Pak, seluruh yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti. Iya, tetapi ikutannya tidak harus persis. Karena misalnya negara pada zaman Nabi itu tidak ada parlemen, tidak ada Mahkamah Agung, hakimnya ya Nabi sendiri, parlemennya ya Nabi sendiri, kepala negaranya Nabi sendiri. Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara. Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada sistem bernegara, tetapi mengajarkan bernegara. Ya. Sistemnya tidak diatur. Nabi pernah membentuk sistem, tapi tidak bisa dilaksanakan sekarang zaman Nabi itu. Saudara sekalian, maka sistem pemerintahan di dalam negara itu berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kalau di dalam studi ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beda, maka hukumnya beda, tata negaranya beda juga. Kesepakatan menurut waktu dan tempatnya beda, kesepakatannya beda. Waktunya beda, kesepakatan hukumnya beda. Hukum Indonesia bisa berbeda dengan hukum Saudi Arabia, berbeda dengan hukum Libya, berbeda hukum Tunisia, meskipun sama-sama kaum muslimin. Karena bagi Islam itu tidak penting, tidak ada satu harusan bentuk dan sistemnya. Apakah monarki atau demokrasi, tidak ada menurut Islam. Sistem pemerintahnya parlementer presidensial tidak ada juga di dalam Islam yang asli. Tetapi sekarang di berbagai negara Islam itu ada semua, yang parlementer ada, yang presidensial ada, yang monarki ada, yang kesultanan ada, yang keamiran ada macam-macam. Karena Nabi memang tidak mengajarkan bentuknya, Al-Quran tidak mengajarkan bentuknya. Tidak juga mengajarkan
khilafah sebagai bentuk khusus, tidak ada. Hukum tahun 45 berbeda dengan tahun 1200 karena waktunya berbeda. Hukum di Indonesia beda dengan hukum di Afrika karena budayanya berbeda. Nah, kalau di Indonesia ini yang tetapkan parlemen bersama pemerintah, karena tidak ada nabi di sini. Di Indonesia parlemen menetapkan, ada fatwa, tidak ada fatwa majelis ulama, tapi fatwa majelis ulama itu sama sekali tidak mengikat. Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat, saudara. Apalagi majelis ulama yang bukan lembaga negara. Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda. Fatwanya Muhammadiyah dan fatwanya NU tentang Natalan bisa beda. Pondok pesantren bisa beda lagi karena fatwa itu sekali lagi tidak mengikat. Siapa sekarang yang menetapkan aturan-aturan itu sesudah Nabi wafat? Nah, disitulah kemudian di berbagai negara macam-macam. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk dekret raja. Raja mengeluarkan keputusan, harus ikut. Tapi ada di beberapa negara Darul Ifta namanya, yaitu majelis atau dewan fatwa. Jadi kalau ada masalah, ini penasihat raja yang diberi tugas membuat fatwa diberikan ke raja-raja lalu mengumumkan kalau raja setuju. Maka seperti di Mesir itu, saudara, kalau menyangkut hukum fikih itu yang memberi fatwa itulah Universitas Al-Azhar, Grand Sheikh. Oh, ini ada pencucian orang, gini hukumnya. Di Saudi Arabia itu dekret Malik, raja. Bisa di Brunei juga kan sama. Apa saudara pernah di situ ada sidang parlemen berdebat gitu? Nggak ada, langsung aja sultan bilang gini. Apa itu sah? Sah. Itu bagian dari produk ijtihad, tetapi juga yang di sini sah bagian dari produk ijtihad. Saudara, di dalam perkembangan sejarah Islam, penentuan hukum sesudah Nabi wafat itu bermacam-macam. Karena dulu Nabi kalau ada apa-apa ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah, Nabi sendiri yang menghukum. Gitu. Tapi sesudah Nabi wafat tuh kalau ada sesuatu, misalnya sekarang ini ada tindak pidana korupsi. Orang yang melakukan korupsi tidak laknat. Tapi apa hukumannya? Tidak ada. Korupsi kan bukan mencuri. Siapa yang mengatakan korupsi mencuri atau tidak mencuri? Apa hukumannya? Itu kemudian sudah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Terus gimana carinya dong? Ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Menggali, mencurahkan akal pikiran serius mungkin untuk menggali ketentuan hukum syara yang ada di Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Lalu digali apa maksud korupsi ini. Misalnya saya sekarang sedang mengurusi TPPO, gimana hukumnya coba? Siapa yang menetapkan hukum coba sekarang kalau ada TPPO, ada korupsi? Nah, saudara sekalian, dengan demikian, saudara, parpol itu adalah produk ijtihad yang sah di bidang ketatanegaraan. Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu terjadi perdebatan. Apa yang mau kita dirikan ini apa? Pada saat itu bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan seperti Saudi Arabia, ataukah mau ikut demokrasi? Terjadi perdebatan. Bung Karno usul kita bentuk negara republik. Republik itu demokrasi. Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi. Respublika dan demos, kratos atau kratein itu sama artinya. Pemerintahan bentuk republik kata Bung Karno. Yang lain usul enggak, bentuk monarki saja, kerajaan. Akhirnya apa? Di voting Bung Karno menang. Dari 62 anggota BPUPK, 55 orang dukung Bung Karno bikin negara republik. 6 orang
dukung yang membuat kerajaan aja lebih bagus, lebih solid, lebih teratur, sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh raja, tidak usah ribut-ribut. Satu orang abstain. Itu keputusan sidang BPUPK. Dengan demikian produk ijtihad yang disepakati di Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berparlemen dan demokrasi perwakilan, negara hasil perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar itu bugot. Bugot itu memberontak dan harus ditumpas. Kecuali melalui jalan-jalan konstitusional, membuat kesepakatan baru. Siapa? Melalui konstitusional itu ya pemilu. Ikut pemilu lalu usulkan kesepakatan baru di situ. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam, itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Imam Hambali yang kita ikuti ajaran fikihnya sampai sekarang di penjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah. Dan tidak ada yang berani ngontrol. Tetapi coba kalau demokrasi meskipun partainya jelek, bisa dia punya pulang konstitusi mengatakan partai gitu. Dalam situasi tertentu partai meskipun jelek ini bisa dipakai untuk memperbaiki negara. DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu jangan berpikir dalam situasi sekarang udahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, tidak boleh. Harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama.